Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opa Francisca. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulisannya itu harus dikembangkan gagasan penulisannya dengan kalimat-kalimat penjelas. Untuk menyelaraskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan kata-kata transisi yang berupa konjungsi dan ungkapan penghubung antar kalimat, mengulang kata-kata kunci, menggunakan kata ganti, dan menyalahgunakan keterpautan isi. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, diantaranya adalah 1. Kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau narasi dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perturutan waktu. 2. Ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Selanjutnya, analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Pembandingan dan pengontrasan. Pembandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Pengembangan paragraf dengan pengontrasan bertolak dari adanya dua unsur atau lebih yang sama tetapi menunjukkan ketidakserupaan pada bagian-bagiannya. Bagian-bagian di antara keduanya sudah pasti berbeda jauh dan tidak sama. Selanjutnya, sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau dapat juga sebaliknya. Pembatas satu persatu atau contoh. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Selanjutnya, repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasannya. Selanjutnya, kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.